Ayo, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada pertemuan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang membandingkan buku Papalia dan Santrok. Next. Sebelum kami mempresentasikan materi kelompok kami pada hari ini, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya yang pertama Adisya Kaila Luna Permata dengan NIM 3070210011, dan yang kedua Aryarna Fadza Izudinsyah, itu saya sendiri selaku moderator dengan NIM 3070210045, dan yang ketiga Alvina Izah Windy Oktavianti dengan NIM 3070210023, dan yang keempat Andri Saputri dengan NIM 3070210034, dan yang terakhir Berliana Purnama Lestari dengan NIM 3070210056. Selanjutnya yang berkesempatan untuk membaca materi pertama kali ini yaitu Ananda Adisya Kaila Luna. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Aryan. Di sini saya akan membacakan perbandingan pada buku Papalia dan Santrok pada aspek perkembangan anak usia dini. Pada buku Papalia disebutkan bahwa pertumbuhan fisik secara keseluruhan anak-anak antara usia 2 dan 6 tahun cenderung tumbuh sekitar 3 inci tinggi dan mendapatkan sekitar 4-5 pon berat setiap tahun. Sama seperti pada masa bayi, pertumbuhan terjadi dengan cepat dan bukan terus-menerus. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit tahun 2000, rata-rata anak berusia 2 tahun memiliki berat antara 23 dan 28 pon dan tingginya antara 33 dan 35 inci. Rata-rata anak berusia 6 tahun memiliki berat antara 40 dan 50 pon dan tingginya sekitar 44 hingga 47 inch. Bocah 3 tahun itu masih sangat mirip dengan balita, dengan kepala besar, perut besar, lengan dan kaki yang pendek. Namun, pada saat anak mencapai usia 6 tahun, batang tubuhnya telah memanjang dan proporsi tubuhnya menjadi lebih seperti orang dewasa. Dan pada buku Santrok disebutkan bahwa anak-anak tumbuh antara 5 dan 7,5 cm per tahunnya antara usia 6 dan 11 tahun, mendapatkan sekitar 2 kali lebih banyak berat badan pada periode yang sama. Anak perempuan yang mempertahankan lebih banyak jaringan adipose daripada anak laki-laki, suatu sifat yang akan bertahan sampai dewasa. Berat rata-rata anak usia 10 adalah sekitar 5 pon, lebih berat daripada usia 40 tahun yang lalu, sekitar 30 pon untuk anak laki-laki dan 40 pon untuk anak perempuan. Selanjutnya saya akan membandingkan buku Papalia dan Santrok pada aspek perkembangan fase bayi. Pada buku Papalia disebutkan bahwa pada usia 7 atau 2 tahun, anak-anak ada perawatan komunitas termasuk berbangga dan memiliki gagasan-gagasan yang lebih jelas tentang perasaan, salah, dan rasa malu. Pada sini, anak-anak juga tahu bagaimana emosi yang belakangan. Dan pada buku Santrok disebutkan bahwa pada usia 2-3 tahun, anak-anak beraksaringan mengembangkan dasar verbal untuk membentuk dan mulai menjagokan. Pada usia 4-5 tahun, anak-anak membuat gambar yang lebih dikenal mulai terbangun fungsi keterampilan motoriknya dan perkembangan persepsi dan perkembangan kognitif di dunianya. Mungkin usia 2-5 tahun belum saatnya untuk mereka tahu apa itu bangga dan malu seperti di umur 7-8 tahun yang dijelaskan pada buku Papalia. Sekian paparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih telah menjelaskan materi presentasi kali ini. Oke, yang selanjutnya yang akan membaca materi
Materi di slide selanjutnya adalah Alvina Izah Windy Oktavianti. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Di sini saya akan membandingkan buku Papalia dan Santok dari aspek perkembangan motorik dan permainan fisik. Di mana di buku Papalia itu keterampilan motorik terus meningkat pada anak usia dini pada tabel 9.2. Namun, survei perwakilan nasional berdasarkan buku harian penggunaan waktu menemukan bahwa anak-anak usia sekolah di Amerika Serikat menghabiskan lebih sedikit waktu per minggunya untuk berolahraga dan kegiatan ruangan lainnya daripada yang mereka lakukan di awal tahun 1980-an dan lebih banyak jam di sekolah dan melakukan pelajaran. Kemudian di buku Santrok, anak usia dini adalah periode waktu ketika sebagian besar anak memperoleh keterampilan dasar untuk bergerak, seperti berlari, melompat, dan keterampilan mengontrol objek, seperti melempar, menangkap, dan menendang. Anak-anak terus meningkatkan keterampilan motorik kasar mereka saat mereka berlari dan melompat. Keterampilan motorik halus juga diasah dalam kegiatan seperti menuangkan air dalam wadah, menggambar, mewarnai, mengancingkan jas, dan menggunakan gunting. Pada tabel 4.1 menyoroti beberapa perubahan dalam keterampilan motorik selama anak usia dini di antara usia 2 dan 5 tahun. Next. Kemudian ada aspek obesitas dan citra tubuh, di mana di buku Papalia, obesitas pada anak telah menjadi masalah kesehatan utama di dunia. Di Amerika Serikat, sekitar 17% anak-anak usia 2 dan 19 tahun mengalami obesitas dan 16,5% lainnya kelebihan berat badan. Anak laki-laki lebih cenderung kelebihan berat badan daripada anak perempuan. Meskipun kelebihan berat badan meningkat di semua kelompok etnis, itu lebih umum di antara anak laki-laki Meksiko, Amerika, dan anak perempuan kulit hitam non-Hispanik. Kemudian di buku Santrok, secara historis, anak-anak dianggap tidak bersalah atau tidak mampu membangkitkan gairah seksual. Padahal dimensi fisik gairah seksual sudah ada sejak lahir. Namun mengasosiasikan unsur rayuan, kekuasaan, cinta, atau nafsu yang merupakan bagian dari makna seksualitas orang dewasa tidaklah tepat. Seksualitas dimulai pada masa kanak-kanak sebagai respons terhadap keadaan dan sensasi fisik dan tidak dapat ditafsirkan sama dengan orang dewasa dengan cara apapun. Saya kembalikan kepada moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alvina telah menjelaskan materi presentasi kali ini. Oke, yang selanjutnya yang akan menjelaskan materi presentasi kali ini adalah Mas Andri. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih waktu moderator. Materi selanjutnya adalah kondisi medis lainnya. Dari buku Papalia, menurut survei perwakilan nasional, lebih dari 200.000 keluarga diperkirakan 12,8% anak-anak Amerika Serikat memiliki atau berisiko terkena penyakit kronis, seperti kondisi fisik, perilaku, emosional, atau perkembangan yang bertahan selama 3 bulan atau lebih. Namun, terlepas dari tingginya penyakit kronis pada anak-anak saat ini, ada harapan. Dalam sebuah penelitian yang diikuti anak-anak selama 6 tahun, hanya sekitar 7% dari anak-anak yang memiliki kondisi kronis pada awal masih memiliki kondisi yang sama ketika penelitian berakhir. Meskipun laki-laki, hitam, Hispanik, atau yang memiliki ibu bagian keterangan ada tingkat yang lebih tinggi. Dua penyakit kronis yang semakin umum adalah asma dan diabetes. Selain mereka yang di masa kanak-kanak memiliki nafsu makan yang lebih kecil, orang tua mereka mungkin melihat keengganan umum untuk mencoba makanan baru atau preferensi untuk makanan tertentu, sering disajikan atau dimakan dengan cara tertentu. Beberapa dari perubahan ini dapat ditelusuri kembali ke fenomena benar atau biasa-biasa saja yang umum terjadi pada anak usia dini. Banyak anak kecil menginginkan konsistensi dan mungkin kesal jika ada sedikit perubahan pada rutinitas harian mereka. Next. Selanjutnya, dari aspek tahap praoperasional. Pada buku Papalia,
Tidak ada aktivitas lain yang dilakukan keluarga sebagai kelompok selain makan sehari-hari. Dalam satu survei, 56% keluarga dengan anak usia sekolah melaporkan makan bersama setidaknya 6 sampai 7 kali seminggu. Dan ini sangat baik untuk kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Pertemuan yang berlangsung rata-rata 20 menit ini dapat memiliki efek mendalam pada kesehatan dan kesejahteraan anak. Pada buku Santrok, tahapan pijat yang bertepatan dengan anak usia dini adalah tahap praoperasional. Menurut pijat, tahap ini terjadi sejak usia 2-7 tahun. Pada tahap praoperasional, anak menggunakan simbol untuk mewakili kata, gambar, dan ide. Itulah sebabnya anak-anak dalam tahap ini terlibat dalam permainan pura-pura. Lengan seorang anak mungkin menjadi sayap pesawat terbang saat dia melihat sekeliling ruangan. Atau seorang anak dengan tongkat mungkin menjadi kesatria pemberani dengan pedang. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Andri telah menjelaskan materi presentasi pada kali ini. Oke, yang selanjutnya yang akan membaca presentasi yaitu Mbak Berliana. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Arya. Aspek pertumbuhan emosional dan perilaku prososial pada buku Papalia. Pada masa kanak-kanak, awal budaya mereka untuk ekspresi emosional yang dapat diterima, mereka belajar apa yang membuat mereka marah, takut, atau sedih, dan bagaimana orang lain bereaksi terhadap ekspresi emosi itu, dan mereka belajar untuk berperilaku sesuai. Pada buku Santrok, anak usia dini merupakan masa pertumbuhan diri. Konsep diri adalah deskripsi diri menurut berbagai kategori, seperti kualitas eksternal dan internal kita. Sebaliknya, harga diri adalah penilaian evaluatif tentang siapa kita. Munculnya keterampilan kognitif pada kelompok usia ini, penghasilan meningkatkan persepsi diri. Selanjutnya, aspek anak dalam keluarga. Dalam buku Papalia dijelaskan untuk memahami anak dalam keluarga, kita perlu melihat keluarga dalam lingkungan suasana atau strukturnya. Ini pada gilirannya dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar tembok rumah, seperti yang diprediksikan oleh teori Bronfenbrenner. Tingkat pengaruh yang lebih luas termasuk pekerja, orang tua, dan status sosial ekonomi dan tren sosial. Pada buku Santrok dijelaskan hubungan antara orang tua dan anak terus memainkan peran penting dalam perkembangan anak selama masa kanak-kanak. Saat anak-anak dewasa, hubungan orang tua anak secara alami berubah. Anak-anak prasekolah dan sekolah dasar lebih mampu memiliki preferensi mereka sendiri dan terkadang menolak atau berusaha berkompromi dengan harapan orang tua. Hal ini dapat menyebabkan konflik orang tua anak yang lebih besar, dan bagaimana konflik dikelola oleh orang tua selanjutnya membentuk kualitas hubungan orang tua anak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materi presentasi kali ini. Selanjutnya yang akan menjelaskan materi yaitu saya sendiri. Ada aspek anak dalam kelompok sebaya. Dalam buku Papalia, yaitu pada masa kanak-kanak ketiga peer muncul secara spontan. Kelompok secara alami terbentuk di antara anak-anak yang tinggal berdekatan atau bersekolah bersama, dan seringkali terdiri dari anak-anak dari ras atau etnis yang sama dan status sosial ekonomi yang sama. Anak-anak yang bermain bersama seringkali memiliki usia dan jenis kelamin yang sama. Pada buku Santrok, yaitu kelompok sebaya sesama jenis membantu anak-anak mempelajari perilaku yang sesuai dengan gender dan memasukkan peran gender ke dalam konsep diri mereka. Dalam sebuah penelitian selama 2 tahun terhadap 106 anak-anak kelas hingga sekolah menengah atas dari berbagai etnis, kebanyakan dari mereka kelas menengah. Rasa menjadi khas dari suatu jenis kelamin dan merasa puas dengannya meningkatkan harga diri dan kesejahteraan.
Sementara itu merasakan tekanan dari orang tua, teman sebaya atau dirinya sendiri untuk menyesuaikan diri dengan stereotip gender mengurangi kesejahteraan. Next. Aspek anak dalam kelompok sebaya. Pada buku kesimpulan, dalam kedua buku ini sama-sama menjelaskan perkembangan yang terjadi pada manusia, walaupun pada buku kedua hanya pada masa anak-anak dan remaja saja. Namun karena dengan adanya buku ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kita dalam menjalani kehidupan dalam menghadapi perubahan masa yang terjadi pada manusia. Next. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau mungkin salah penyebutan nama atau mungkin pokoknya ada kekurangan deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.